Ini gua panggung ini konon katanya kata pemandu saya pernah dipakai untuk uji nyali ya Kang ya. Yes. Itu kira-kira tahun berapa Kang? Itu kira-kira tahun 2014 ya. Semasa mohon maaf boomingnya Mr. Tuko jalan-jalan. Ya. Dan di sini dipakai syuting uji nyali. Dunia lain di Trans 7 dan untuk penampakan tidak ada, tapi suara-suara mistis banyak dan orang-orang yang termasuk penonton juga banyak yang ibaratnya kerasukan seperti itu. Ya. Nanti secara halusinasi nggak ada penampakan ya Kang ya? Nggak ada. Cuma penonton aja yang kena kerasukan begitu. Betul. Ya. Yang kena kerasukan penonton aja. Gua panggung terdapat di Pantai Pangandaran yang bersebelahan dengan cagar alam ya Kang ya. Iya, ini termasuk Taman Wisata Alam. Ini Pantai Pangandaran bagian timur, bisa lihat sunrise kalau pagi-pagi. Kalau di barat bisa lihat tadi Pasir Putih Barat, bisa lihat sunset. Dari sini ke Nusa Kambangan pun paling 1,5 jam naik perahu. Karena ini perbatasan antara Pulau Jawa Barat dengan Pulau Jawa Tengah. Ini paling ujung bagian Jawa Barat sebelah timur. Iya. Untuk para pengunjung supaya kita bisa mengetahui letak atau lokasi gua yang ada di Cagar Alam Pangandaran ini, kita diperlukan pemandu yang akan memandu saya saat ini ke gua yang ada di Cagar Alam. Dengan Bapak siapa? Dan Bapak Arkin. Bapak siap memandu saya nanti ke sana? Siap. Oke, Ya. terima kasih ya Pak ya. Ya. Ayo. Di belakang saya Sungai Cikamal, ada yang bilang juga Sungai Ciberok, tapi airnya asin dikarenakan air laut sekarang lagi pasang meluap sehingga aliran sungainya tertutup oleh aliran air laut. Kenapa dikatakan Sungai Ciberok? Ada versi secara juga ini termasuk wilayahnya Ibu Dewi Ciberok, karena kalau Pantai Pangandaran termasuk wilayah Ibu Dewi Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Dan itu jembatan untuk menghubungkan ke daratan selanjutnya menuju ke Taman Wisata Alam. Yuk kita ikuti. Ini yang disebut Goa Panggung, karena ini goa alam, di dalamnya terdapat bebatuan yang menyerupai seperti panggung sandiwara ataupun pentas. Di atas Goa Panggung nanti kita bisa melihat ada makom petilasannya Ki Jaga Lautan, ada yang menyebutnya juga Ki Joko Samudro, ada yang menyebutnya juga Mbah Jogo. Itu Ki Jaga Lautan, anak angkat Ibu Dewi Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Bisa dilihat. Nah, itu makomnya. Kita naik tangga.
Ketika istri tujuhnya bertengkar, Kijaka Lautan pergi mancing ke laut selatan yang mendapatkan ikan tempel ataupun ikan jenis ikan sapu-sapu. Ya. Ikan tempel tersebut, ikan tempel tersebut dibawa oleh Kijaka Lautan untuk dimasak oleh ketujuh istrinya, sehingga dalam antara ikan tempel tersebut, ketujuh istrinya yang tadinya bertengkar kumpul kembali setelah memakan bersama-sama dengan Kijaka Lautan dengan cara direbus, sehingga setelah merukunkan ketujuh istrinya, Kijaka Lautan pertapa di sini hilang entah kemana. Maka dibikinlah atau dibuatlah simbol oleh ketujuh istrinya, dan sampai sekarang masih ada terawat dan didesain dengan secara lebih bagus lagi. Kita sudah nyampe di gua yang kedua ya Kang, tapi Ya. masih gua Jepang kan? Iya, nanti bisa lihat ada ruangan bunker Jepangnya sebelah kanan. Nah. Ini ruangan seperti pos jaga, garda terdepan seperti ruangan pos jaga satpam ataupun linmas untuk menghalau musuh. Mungkin ini depan. udah seperti ini diperbaharui atau gimana Pak? Ini dari dulunya seperti ini, tapi sayangnya ini coret-coret karena sebagian pengunjung yang tidak cinta ataupun bertanggung jawab terhadap sejarah. Oh, nah itu suatu kebiasaan pengunjung ya atau wisatawan yang patut tidak ditiru ya, sangat disayangkan sekali. Padahal ini nilai sejarahnya tinggi ya Kang ya. Iya, kalau ini kita perbuatan vandalisme. Iya, kalau kita bisa merawatnya, setidaknya kita terutama kaum muda ya harus mengetahui sejarah seperti apa Indonesia, terutama di Jawa Barat. Betul. Oke Kang, kita lanjut kembali ya. Oke. Ayo. Jalan yang kita lalui mulai menanjak dan baru melihat petunjuk Gua Lanang ya Kang ya. Gua Lanang ini kan. Sitting lonely in Ayo, my kita jalan room lagi ya. again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside. Nah sekarang kita berada di Gua Keramat, di mana di gua tersebut ini terdapat dua petilasan berbentuk makom ya Kang ya. Iya. Nah satu lagi sebelah sini, ini terdapat di mulut gua yang sebenarnya bagian dalam gua. Kang bisa diceritakan petilasan siapa ini? Oke. Ini adalah petilasannya Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad, seorang adik kakak dari keturunan Raja Mesir menyebarkan Islam tahun 1200 Masehi. Kita tadi udah tahu bahwa di sini pertama masuk beragamakan Hindu, eranya masanya Prabu Siliwangi terakhir yang dirajai oleh Raden Anggalarang keturunan Sumedang Larang, dan istrinya bernama Dewi Rengganis yang menciptakan tarian Ronggeng Gunung. Ini dikatakan juga Gua Malampir karena dipakai seperti Malampir. Dikatakan keramat, diyakini tempat penyebaran Islam. Terima kasih Kang. Ya.
disebut juga batu gamelan. Nah, Itu punya nilai sejarah gak Kang dulunya? Oh enggak, tapi cerita sepuh dulu bahwa sebelum ada alat kesenian dari bahan kulit, dulunya itu dari batu dulu inspirasinya gitu. Saya akan melintasi jembatan cinta ya. Nih tanya tuh sebentar Kang, kenapa bisa disebut jembatan cinta? Iya. Kenapa dikatakan jembatan cinta? Dari adik-adik kecil sampai yang dewasa banyak yang suka berpasangan di sini, bermain di sini, dan juga ada tandanya di sebelah sana tengah-tengah jembatan gitu. Jadi ada satu keluarga yang berpasangan di sini dari manapun banyak yang suka selfie-selfie ataupun foto-foto. Ini sekilas kalau dilihat seperti dari pohon ya Kang ya. Iya. Tetapi terbuat dari apa? Dari Betul ini. beton ya? Iya. Beton. Nah, pemirsa kita bisa melintasi di jembatan cinta. Panjangnya berapa meter Kang? Mana? Ini. Ini ya. Kurang lebih 50 meteran. Jadi kita bisa bersuah foto di sini loh, keren. Di bawahnya bisa melihat muara atau sungai apa tadi Kang? Cikama. Oh iya. Bahkan bisa dibelokkan kamera kita ke bagian laut Pangandaran ya Kang. Iya. Nah, indah keren. Eyes in the sky, gazing. Nah, sekarang kita sudah baru melihat ya, nyampe di batu apa nih Kang? Ini kawasan situs Batu Kalde. Walaupun kelihatannya nggak begitu berarti ya, nggak menarik, tapi ini mungkin pasti gitu ya, punya nilai sejarah ya Kang ya. Oke. Ya, sedikit korek informasi seperti apa Kang sejarahnya? Oke, gini. Jadi situs Batu Kalde itu adalah peninggalan Kerajaan Pananjung abad 9 Masehi sampai abad 16 Masehi. Jadi di sini terdapat sebuah kerajaan kecil dari keturunan Ibu Sumedang Larang dengan rajanya bernama Raden Anggalarang, dan itu patung arca sapi jantan kecil yang menandakan simbol bahwa masyarakat Pananjung agamanya Hindu, dan lahan di sini dulunya adalah pertanian, nggak seperti sekarang. Dan ini batu yoni, simbol dari kesucian wanita. Pasangannya yang sampai sekarang itu batu lingga belum ditemukan karena terjadi peperangan, jadi sampai sekarang ekskavasi digali dicari belum ditemukan batu lingga lambang keperkasaan laki-laki. Jadi kalau simulasinya batu lingga diangkat ke atas batu yoni, maka dipadukan berbentuk seperti Monas. Lingga dan yoni artinya berpasangan. Nah, lanjut lagi, dan ini namanya batu Padmasana, lambang bunga teratai yang artinya keabadian. Ini semua atapnya ya, karena ke bawahnya masih ada tiang-tiang ataupun bangunan yang porak-poranda tertimbun terkubur oleh tanah dengan kedalaman 4 meter ke bawah.